pendidikan pemilih itu outcome-nya adalah partisipasi masyarakat yang bermakna gitu ya. Jadi meaningful participation yang sering saya bahas di video-video saya lainnya. Kita akan membahas dua hal. Pertama, kenapa masyarakat harus memilih, dan yang kedua adalah bagaimana cara memilihnya. Ketika pertanyaan pertama terjawab, maka besar kemungkinan masyarakat akan memiliki alasan yang kuat untuk menggunakan logikanya dalam menentukan pilihan. Tapi jika alasan kenapa itu tidak terjawab, maka sampai kapanpun masyarakat akan cenderung merasa hanya menjadi bagian pelengkap saja dalam proses demokrasi elektoral. Oleh karenanya saya akan coba menjawab kenapa masyarakat harus memilih pada pemilihan umum. Nah, ketika pertanyaannya dimulai dari kenapa masyarakat harus memilih, maka jawabannya itu harus kembali pada konstitusi, di mana masyarakat menjadi pemegang kedaulatan tertinggi dalam sebuah sistem pemerintahan di Indonesia. Nah, pada proses pemilu, disitulah momen di mana rakyat menentukan sikap untuk menunjukkan kedaulatannya dalam menentukan masa depan bangsa. Jadi teman-teman, kenapa rakyat harus memilih? Jawabannya adalah karena rakyat pemegang kekuasaan tertinggi di Republik ini. Kemudian, jika kekuasaan ini dibajak oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, maka kedaulatan akan berpindah dari rakyat menjadi kepada pihak lain yang memiliki kepentingan-kepentingan tertentu di Republik ini. Saya akan bahas bagaimana cara memilihnya di antara banyak sekali pilihan-pilihan yang disodorkan di dalam surat suara. Teman-teman, kita harus memulainya dari logika konstitusional. Sebelum kita bicara apa itu logika konstitusional, saya akan membahas dulu logika. Ya. Jadi dalam konsep ini, kita harus memahami bahwa logika itu dibagi menjadi dua bagian. Pertama logika formil dan yang kedua adalah logika material. Logika konstitusional yang saya maksud itu berada pada wilayah logika formil. Supaya mudahnya begini, saya berikan contoh yang dimaksud dengan logika formil. Jadi, logika formil ini lebih menitik beratkan kesimpulan berdasarkan norma-norma, aturan, dan nilai-nilai yang berlaku. Dalam konteks ini tentu adalah nilai-nilai konstitusional. Jadi, logika formal itu sebuah proses berpikir untuk menemukan atau menyimpulkan validitas. Validitasnya berdasarkan apa? Ya berdasarkan norma-norma, aturan, dan nilai-nilai yang berlaku. Sekali lagi dalam hal ini logika formal yang saya maksud adalah nilai-nilai konstitusional. Berbeda dengan logika material. Logika material kita akan berbicara pada fakta-fakta di lapangan, pada realitas yang terjadi di lingkungan sosial. Logika material juga sering disebut dengan logika induktif, di mana kesimpulan itu selalu didasarkan pada realitas dan fakta-fakta untuk menemukan kebenaran. Jadi dibedakan, logika formil kita bicara validitas. Jadi akhir dari logika formil kesimpulannya adalah validitas. Sedangkan di logika material kesimpulannya adalah kebenaran. Nah, sebagai penyelenggara pemilu saya akan mengajak teman-teman semua untuk menggunakan logika formil sebagai alat atau teknologi dalam berpikir kita untuk menentukan pilihan pada pemilu. Untuk lebih jelasnya, membedakan logika formil dan logika material dalam konteks cara menentukan pilihan, saya berikan contoh sebagai berikut. Kita mulai dari premis pertama, pemilih adalah warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun. Itu premis pertama. Premis keduanya, Tono adalah siswa sekolah dasar. Kesimpulan logika formil dari premis ini adalah Tono bukan warga negara Indonesia. Kira-kira begitu cara menyimpulkan secara formilnya. Kenapa Tono disebut bukan warga negara Indonesia? Karena pada premis pertama, pemilih adalah warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun. Sedangkan Tono adalah pelajar di sekolah dasar. Yang kita ketahui bahwa sekolah dasar itu tentu usianya di bawah 17 tahun. Itu logika formil. Apakah statement ini benar secara konstitusional? Benar. Tapi bagaimana logika material melihatnya? Dalam logika material, Tono adalah warga negara Indonesia. Jadi dalam logika material kita mengabaikan syarat usia dan status memilih atau tidak memilih. Kita melihat faktanya bahwa Tono adalah warga negara Indonesia. Itulah perbedaan logika formil dan logika material dalam konteks cara menentukan pilihan pada pemilihan umum. Sekarang kita letakkan konsep ini ke dalam proses pemilihan di pemilu. Ini kita bicara bagaimana cara memilih ya. Premisnya kita konversikan ke dalam
situasi pemilihan umum. Calon anggota legislatif A banyak membantu menyelesaikan persoalan tanah yang terjadi di masyarakat. Premis keduanya adalah hak milik adalah hak asasi manusia yang dilindungi undang-undang. Kesimpulan logika formal, saya memilih caleg A. Alasannya berdasarkan informasi yang saya terima di premis 1 dan premis 2. Premis 1 menyebutkan calon anggota legislatif A banyak membantu masyarakat menyelesaikan persoalan hak milik atas tanah. Kemudian premis yang kedua, hak milik adalah hak asasi manusia yang dilindungi undang-undang. Maka di informasi ini yang dituangkan dalam premis 1 dan premis 2 merepresentasikan logika konstitusional, di mana hak milik adalah hak asasi yang dilindungi oleh undang-undang. Subjeknya adalah caleg A. Oleh karena itu, kesimpulan logika formil adalah kita memilih caleg A. Saya sebagai penyelenggara pemilu tentu akan mengajak teman-teman untuk menggunakan hak pilih dengan cara melihatnya dari perspektif logika formil. Terima kasih, sampai ketemu di konten berikutnya.